Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazan idza syi'ta sahlan. Ini adalah pertemuan terakhir ya di bulan ini. Nanti bulan depan atau pekan depan kita sudah libur ya, kata Ustadz Husna. Tadinya kita mau cepat selesai nih kajian yang tadhkiro itu. Jadi nanti sisanya kita gunakan untuk ujian sorof yang sempat tertunda itu. Ya. Tapi karena ini ya telat ya teman-teman. Jadi kita nampaknya selesaikan ya insya Allah. Nanti ujian sorofnya setelah Isya ya semampunya insya Allah. Dan nanti kasih tahu setelah Isya kita langsung mulai karena 8:30 saya harus ngisi Zoom ya ngisi Zoom. Jadi minta kerjasamanya begitu ya. Baik. Siapa yang mau baca? Oh Rizky, ya nggak apa-apa Rizky. Ya. Bismillah. Diartiin Ustaz. Belum terjemahin. Belum diterjemahin. Nanti Kang Isan yang menerjemahkan. Ya nanti dibantu ya. Yo, Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi' idza salakat talibu fi tahsili fawqa ma yaqtadihi halahu aw tahmiluhu taqatuhu wa khafa syaihu dojarahu awsahu birrifqi binafsihi wa dzakkarahu biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innal munbatta la ardun faqa'a wala qata'a wala dohron abqa wa nahwi dzalika mimma yahmiluhu ala anati wal iqtisadi fi ijtihadi fil ijtihadi. Oke. Segitu dulu ya. Kita bahas dulu analisis kebahasaannya. Idza salaka, ini poin yang ke-9 ya. Idza salaka talibu fi tahsili fawqa ma yaqtadihi haluhu. Ya. Talibu kenapa marfu? Talibu marfu. Kenapa marfu? Karena salaka. Ayo, kenapa talibu marfu? Diragukan hasil ujiannya. Karena jadi fa'il dari salaka. Jadi salaka itu fi'ilnya, at-talibu di sana fa'ilnya. Makanya dia marfu. Fi tahsili fawqa ma yaqtadihi haluhu. Haluhu marfu mansub majrur. Hah? Marfu. Kenapa marfu? Alfi ihsan. Hah? Kenapa marfu? Fa'il dari yaqtadi. Fa'il dari yaqtadi. Idza salaka talibu fi tahsili fawqa ma yaqtadihi halu. Apabila seorang pelajar salaka itu dia mencari ya, melakukan perjalanan, menempuh ya. Fi tahsili fawqa
ma yaqtadihi haluhu. Jadi si pelajar itu menempuh perjalanan dengan cara mengambil melebihi keadaan dirinya. Mengambil ilmu, memperoleh ilmu itu lebih dari kondisi dirinya. Dia tahu kapasitas dia itu seperti itu, tapi dia melebihi dari kapasitasnya. Jadi lebih menggapai ilmunya itu. Au tahmiluhu taqatuhu. Taqatuhu marfu. Kenapa marfu? Fa'il dari tahmilu. Au tahmiluhu taqatahu. Makanya di sana fi'il mudhari'nya itu muannas, tahmil. Atau memikul lebih dari kemampuannya, ya, taqah. Jadi kalau misalnya si pelajar tersebut menuntut ilmu melebihi keadaan dirinya, kemudian memikul melebihi kemampuannya, begitu. Wa khafa syaikhu dojarahu. Dan kemudian si syekhnya itu khawatir apa? Dojarahu, membuat dia jenuh. Ya. Awsahu birifqi bi nafsihi. Ya. Maka si gurunya itu harus memberikan nasihat. Awsa yusi, memberikan wasiat, nasihat. Birifqi bi nafsihi, dengan lemah lembut terhadap dirinya. Wadak karahu biqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dzakkara itu fi'il madhi, fa'ilnya dhamir mustatir, takdiruhu huwa, kembalinya ke syekh. Wa dzakkarahu, dan syekh tersebut mengingatkannya biqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal munbatta. Kenapa mansub? Bisimina, betul ya, ada kemarin di ujian. Innal munnu kangisan, alhamdulillah cenah kebenaran ya. Innal munbatta la ardan qata'a wala dhahran abqa. Sesungguhnya orang yang menempuh suatu perjalanan ya, munbatta, menempuh trek perjalanan, maksudnya la ardan qata'a wala dhahran abqa itu dengan memaksakan dirinya, gitu kan. Kemudian dia tidak sampai ardon itu ke satu negeri yang dia tempuh, itu akan menyiksa hewan tunggangannya. Jadi orang yang melakukan perjalanan dengan memaksakan diri, itu dia tidak akan bisa sampai ke satu negeri tujuannya, malah bahkan tidak akan menyisakan hewan tunggangannya, ya maksudnya. Wa nahwi dzalika mimma yahmiluhu alal anati, ya. Dan pada setiap pertengahannya memang seperti itu. Jadi harus tengah-tengah. Wal iktisadi, seimbang, fil jihad, di dalam kesungguh-sungguhan. Apa coba maksudnya gini? Ada murid yang dia semangatnya tinggi, yang dia itu melebihi dari teman-temannya, unggul. Semangat di sini semangat dari segi waktu. Kemudian datang ke sini dia serius belajarnya, ya. Kemudian apapun yang dia terima dari gurunya paham semua. Bahkan misalnya sudah lebih paham daripada gurunya misalnya, atau teman-temannya misalnya, karena dia persiapan dulu. Jadi dia ada santri yang seperti itu. Di sana di pesantren 27 banyak yang seperti itu. Jadi dia secara kapasitas ilmunya bisa menampung apa yang saya ajarkan di sana di kelas, gitu. Kemudian dia bisa menampung semua ilmu yang saya sampaikan, khususnya tentang bahasa, tentang logo. Itu ketika saya menyampaikan, karena saya ingin menyampaikan ke santri yang lain, dia merasa jenuh. Sadayum abi matos terang. Karena saya kelihatan ini orang ini sudah tahu. Tapi kan saya ngajar bukan hanya ke orang itu saja, ya, tapi ke yang lain supaya holistik. Jadi supaya nanti bisa
dirasakan oleh orang lain. Ini ada orang yang punya keunggulan seperti itu. Maka gimana caranya si guru tersebut itu tidak boleh membuat dia jenuh, ya. Nanti harus bisa menasihati dia dengan baik-baik. Misal di sini Putra, semua tasnif yang ada di Durrus Sulugho yang saya ajarkan ke Putra, itu dia sudah tahu sebelum saya mengajarkan misalnya. Dan terbukti nilai ujiannya itu 100 ya. Misalnya. Misal ya. Kalau kata Bareskrim identik gitu. Misalnya identik seperti itu Putra ya. Maka saya harus bisa menasihati Putra supaya tetap semangat. Maksudnya supaya nanti orang-orang yang lain juga bisa seperti Putra begitu. Ya. Nah, bagaimana caranya tadi? Kita harus bersikap tengah-tengah, seimbang dalam bersungguh-sungguh. Jadi pilih misalnya akhi Putra misalnya terlalu sungguh-sungguh, itu nanti bisa menyepelekan ilmu itu sendiri, bisa menyepelekan ustaznya, bahkan bisa menyepelekan teman-temannya. Jadi harus dibarengi dengan keseimbangan. Kalau misalnya kita sudah tahu ya alhamdulillah, berarti semakin menguatkan. Kalau misalnya teman kita ada yang posisinya seperti itu, kita harus bisa menasihatinya tentu dengan lemah lembut. Bahkan kalau bisa kita bisa mengajarkan kepada orang. Insya Allah di Baitul Muhdisin ini pesantren mahasiswa semuanya seperti ini. Jadi dia bisa menampung semua ilmu yang dipelajari oleh mereka dengan para gurunya ya. Ya aneh teh. Insya Allah ya. Terus wakadzalika idza dhahara Wakadzalika idza dhahara lahu minhu sa'amatin au dojarin au mubadi'u dalika amarahu birrahati wa tahfifi istigoli. Ya, coba mana cari fa'il dari dhahara itu, cari mana fa'il dari dhahara. Fa'il dhahara. Aina fa'il min fi'li dhahara? Idza dhahara lahu minhu naw sa'amatin amar. Hah? Amarahu. Hah? Aina mana Putra? Amarahu. Mana? Dhahara. Amaro eta fa'ilna. Amaro fi'il itu mah. Mana ini fa'il dari dhahara? Idza dhahara lahu minhu naw sa'amatin aw dajarin. Mana fa'ilnya? Kang Rizki. Aina fa'il fi hadhihi al-jumlah? Al-fa'il huna mawjud. Mana fa'ilnya? Hah? Nawu itu fa'ilnya. Hanya dia marfu. Idza dhahara lahu minhu nawu itu fa'ilnya. Wa kadzalika idza dhahara lahu minhu nawu sa'amatin aw dajarin. Demikian juga ya, kalau misalnya nampak dari si santri yang unggul tadi itu, yang bisa menampung ilmu banyak itu, jadi dia bakal sakit kalau misalnya ilmu yang dia terima itu sedikit misalnya. Kalau nampak padanya nanti nawu sa'amatin, hal yang bisa membosankan, audajarin atau jenuh, mustadimanya nerangkeun fi'il mu'tal tidak abi matos. Terang, saya sudah tahu fi'il mu'tal, fi'il ajwaf, afwan fi'il mudha'af misalnya ya. Kemudian misalnya pembahasan-pembahasan nahwu yang lainnya saya bosan, saya jenuh. Au mabadi'u dzalika, atau akan terlihat awal-awal tandanya begitu ya. Tanda-tanda pijenuheun, pibosaneun dia karena sudah tahu ya. Maka si gurunya itu amaro. Nah, ini jawab syaratnya. Jadi idza di sana idza dhahara lahu itu syarat. Maka jawab syaratnya adalah amaro. Fi'il madi dengan fi'il madi lagi. Nanti teman-teman insyaallah belajar di jilid 3 ya, pembahasan tentang syarat dan jawab syarat. Jadi idza dhahara lahu minhu nawu sa'amatin aw dajarin aw mabadi'u dzalika amarahu birrahati wa takhfifil ishtighali. Kalau misalnya nampak padanya bosan atau jenuh atau awal tanda-tanda menuju bosan dan jenuh, maka si gurunya itu amarahu, harus memerintahkannya atau menyuruhnya birrahati, dengan apa? Istirahat.
karena putra di sini sudah hafid, ya, hafid sorof, ya, tasrif, dan tidak ada tidak ada hal untuk saya melarangnya untuk tetap belajar, itu saya boleh, silakan putra istirahat, mangga di mana di dapur aya ruangan misalnya, itu boleh, silahkan kalau misalnya memang itu putra sudah bosan atau jenuh. Ini nggak tahu ya, jenuhnya karena apa, bosannya karena apa ya. Harus jenuh dan bosannya karena sudah tahu. Kalau belum tahu jenuh dan bosan, ya itu nampaknya sedang ada masalah ya. Maka saya tidak bisa memberikan dia hak untuk istirahat ya. Nah, yang pertama boleh memerintahkan untuk istirahat, menyuruhnya istirahat. Yang kedua wa takhfif ishtighali. Ini takhfif di sana wawunya wawu atof. Nah, dia maktubnya ke roha. Maka si guru tersebut boleh menyuruhnya untuk istirahat dan boleh untuk meringankan kesibukannya. Jadi boleh ke sana misalnya istirahat, ke belakang itu juga boleh. Kalau misalnya ia jenuh dan bosan. Lanjut. Wala yusiru ala talibi bi ta'allumi ma la yahtamiluhu fahmuhu aw sinnuhu wala bi kitabin yaksuru dihnuhu an fahmihi. Ya. Wala yushiru ala talibi bi ta'allumi ma la yahtamiluhu fahmuhu aw sinnuhu wala bi kitabin yaksuru dhihnuhu an fahmihi. Ya, tidak boleh si guru itu katanya mengisyaratkan kepada si santrinya itu untuk belajar ma la yahtamiluhu fahmuhu aw sinnuhu, ya, yang secara pemahaman dan usia itu belum layak menerima ilmu gitu. Jadi si guru tidak bisa mengarahkan yang namanya si pelajar itu untuk tetap belajar ya, kalau misalnya pemahaman dan segi usianya juga belum bisa menampungnya. Makanya kurang tepat kalau misalnya seorang anak ya usia 6 tahun misalnya ya, itu belajar tasrif ya, bagi saya kurang tepat. Nanti saja sudah sanawiyah hanya di ininya. Lebih baik Quran aja, hafalan Quran dan ilmu-ilmu yang sifatnya aplikatif. Ya, kalau misalnya disuruh untuk menghafal sorof itu nanti tangganya urutannya acak-acakan, harus Quran dulu, menghafal hadis, menghafal ibadah-ibadah yang sifatnya yang sifatnya aplikatif ya. Jangan kemudian disuruh hafalkan ilmu tal ya. Anak-anak. Karena itu bukan porsinya. Pemahamannya tidak bisa mencerna ya, kemudian usianya pun juga tidak bisa memungkinkan untuk itu. Wala bi kitabin, ya, tidak boleh memberikan dia saran ya untuk mempelajari satu kitab tertentu yang si kitab itu yaksuru dhihnuhu, yang akalnya tidak bisa menjangkaunya, yaksuru dhihnuhu, yang tidak bisa dijangkau oleh akalnya. Misalnya ya, ada anak SD ya, kita suruh untuk baca kitab Durrul Sulughah, itu kurang tepat. Jilid 4 deh misalnya nantinya, itu kurang tepat ya. Atau begini, secara usia sudah dia bisa memungkinkan, tapi secara pemahaman tidak mungkin dia memungkinkan. Misalnya ada orang yang belum belajar bahasa Arab dengan baik, tiba-tiba kemudian dia belajar langsung jilid 4 misalnya ya. Atau nanti pas kita ini ada tahun ajaran baru, ada yang mau masuk misalnya ya, itu harus punya bekal dulu bahasa Arab. Karena kasihan nanti kalau tidak punya bekal bahasa Arab, dia akan keberatan dan akan memandang bahasa Arab itu susah. Padahal mah bahasa Arab mah betul susah. Tapi susah itu bagi orang yang seperti itu. Jadi dia baru masuk, kita belajar misalnya nanti sudah jilid 3, luak-liuk begitu, karena dia tidak punya perbekalan. Ya. Jadi menganggapnya susah bahasa Arab itu, padahal enggak. Ya, dia hanya salah ini saja, naik stasiun gitu ya. Harusnya dari stasiun A, dia naik dari stasiun misalnya M misalnya, jauh. Nah gitu ya.
Jadi tidak bisa dia itu mengajarkan satu kitab tertentu yang akalnya itu dia tidak bisa menjangkau an fahmihi, dari pemahamannya. Baik, zihnu di sana fa'il dari yaksuru. Nah, jumlah dari yaksuru zihnuhu itu Kang Isa, itu dia fi mahali jarrin sifatun. Jadi dia jar yaksuru zihnuhu itu naat dari kitabin. Makanya diterjemahkannya yang bi kitabin yaksuru zihnuhu. Kitab yang akalnya tidak bisa menjangkaunya an fahmihi, dari pemahaman. Diterjemahkannya yang karena dia jadi sifat. Baik, berikutnya silakan. Fa inis tasyara syaiha man la ya'rifu halahu fi fahmi wal hifdi fi qiraati fannin di tanwin fannin au kitabin lam yusir alaihi bisyai'in hatta yujarriba dihnahu wa ya'lama halahu. Ahsan. Fa'in lam tamila ada lam itu Rizki, fa'in lam yahtamil fa'in lam yahtamil halut takhira asyara alaihi bikitabin sahlin minal fanni matlubi fa'in ra'a dihnahu qabilan wa fahmahu jayidan wa qalahu ila kitabin yaliku bidihnihi wa illa tarakahu wa dzalika li anna naqlat talibi ila ma yadullu nafluhu ilaihi ala jaudati dihnihi wa yajidun bisatahu wa ila ma yadullu ala kusurihi wa yuqallilu nasyatahu. Baik. Fa in istasyara syaikha man la ya'rifu halahu min fil fahmi wal hifdhi fi qiraati fannin atau kitabin lam yusyir. Jadi bacanya yusyir ya. Akhir di sini karena ada lam. Sama tadi kayak yang tamil ya, itu majzum karena ada lam. Wa alamatu jazmihi sukun. Alaihi bisyai'in hatta yujarriba. Yujarriba di sana mansub karena ada hatta. Hatta itu dia menasabkan fi'il mudhari. Ya, versi durus lugo. Tapi kalau kita dalami lagi nahwunya, tidak pernah fi'il mudhari diceritakan dengan hatta. Ustaz, kunaon cenah ieu yujarriba mansub? Apakah dengan hatta? Cari dalam Al-Quran nggak akan mungkin hatta itu menasabkan fi'il mudhari. Dalam i'rabul Quran nggak mungkin hatta dia menasabkan fi'il mudhari. Lalu apa? Ada an yang disembunyikan. Jadi kita hatta an yujarriba, tapi an-nya disembunyikan. Kalau tidak percaya, silakan zoom oleh Kang Ihsan itu di bukunya. Insya Allah ada. Coba di zoom. Di kertasnya itu ada an mudmarah namanya. Hatta yujarribal dhihnahu wa ya'lama. Ini mansub kembalinya ke yujarriba. Jarraba yujarribu. Kembalinya ke yujarriba. Wa ya'lama maktubnya ke yujarriba. Halahu fa in lam yahtamil majzum karena dalam al-halu ta'khirah. Asyara alaihi bi kitabin sahlin minal fannil matlubi. Jadi kalau misalnya dia meminta pendapat kepada si gurunya, intasyara itu artinya meminta nasihat, meminta pendapat, meminta masukan ya. Dalam urusan membaca, maksudnya dalam urusan membaca sebuah kitab atau ilmu yang belum dia ketahui, maka dia tidak boleh menjelaskan apa-apa yang belum dia ketahui gitu ya. Jadi si gurunya kalau misalnya ditanya
mengenai satu hal gitu kan, misalnya ditanya tentang sebuah kitab atau misalnya ilmu yang belum dia ketahui, maka si ustadz tersebut tidak boleh menjelaskan apa yang belum dia ketahui. Nah ini sekarang saya malam ini ngajar balaghah online, itu mau membedah pertanyaan dari salah satu orang Kuwait, itu namanya orang Kuwait. Dia ikut Zoom dengan kita, itu kita menjelaskan tentang mal-farq bainan najm wal kawakib. Apa perbedaan najm dan kawakib, anu parantos ditaraskeun ku Ikhfal ya. Nah, kemudian saya waktu itu jawab ke Ipan, nanti Pak, saya cari dulu jawabannya. Ditanyakan lagi oleh si ibu, jadi saya teringat, oh dulu Ipan juga pernah bertanya. Akhirnya saya, mohon maaf Ibu, saya belum bisa menyebutkannya perbedaannya apa, hanya untuk sementara jawabannya seperti ini karena ini yang dulu saya ketahui. Yang orang Kuwait itu kritis, bagaimana dengan surat At-Tariq itu yang ada kata an-najmnya. Nah itu bingung juga. Saya menyerah untuk sementara, itu pekan kemarin. Nanti saya akan jawab insya Allah di hari Rabu. Bilang sekarang insya Allah. Dan itu bukan sebuah aib kalau misalnya kita mengatakan tidak tahu. Maka jangan menjadi rasa malu daripada kita menjawab salah. Akhirnya saya baca-baca lagi, alhamdulillah sudah ketemu. Begitu ya. Jadi tidak boleh menjelaskan apa yang belum dia ketahui, apalagi masalah halal haram misalnya ya. Unsur kebahasaan saja saya kalau tidak tahu. Wajar, kosakata bahasa Arab itu 12,3 juta kosakata. Ya, 90%-nya benda, isim. 9,9%-nya fi'il. Sisanya adalah huruf. Huruf itu ada 80. Nah, saya ditanya dari 12,3 juta itu 90%-nya diantaranya tentang najm dan kawakib dalam literatur Quran, dalam bahasa Quran. Jadi tidak usah minder kalau misalnya nanti teman-teman mengajar ya kepada jamaah tidak tahu jawabannya, biarkan saja, saya belum tahu, nanti saya cari jawabannya dulu. Mudah-mudahan di pertemuan berikutnya saya bisa menjawabnya. Tapi Bapak yang di belakang yang bertanya itu harus hadir, misalnya begitu ya. Tapi tang dicari gitu ya, dipangker Pak insya Allah gitu ya. Oke, Bapak kada hadirnya, jangan di hadapan jamaahnya. Nah, jadi seperti itu ya. Fa in lam yahtamil halu ta'khir. Jika dia tidak memungkinkan untuk menjawabnya ya, maka dia boleh mengakhirkan jawabannya kayak tadi. Ya. Asyara alaihi bi kitabin sahih min al-fadil matlub, maka kemudian dia boleh minimal merekomendasikan. Jadi kalau misalnya tidak tahu jawabannya, minimal bisa merekomendasikan kepada muridnya satu kitab yang mudah dari ilmu yang ditanyakan. Kayak kemarin, nanti Ibu ya di kitab ini biasanya dibahas, nanti saya akan coba baca-baca dulu. Minimal dikasih tahu dulu referensinya. Biasanya Bu di kitab ini dibahas A, B, C, D berikut yang sesuai atau yang relevan dengan pertanyaan Ibu. Tapi nanti insya Allah saya jawab. Nah seperti itu ya. Fa in ra'a dhihnahu, itu sudah sampai sana tadi bacanya? Udah. Iya. Fa in ra'a dhihnahu qabilan, kalau misalnya dia mengetahui itu di pikirannya dia mampu, wa fahmahu, dan bisa memahaminya jayyidan dengan baik, naqalahu ila kitabin yaliqu bi dhihnihi wa illa tarakahu, maka dia nanti boleh memindahkannya atau merekomendasikannya kepada suatu kitab yang layak untuk sekiranya bisa dipahami oleh akalnya. Ya kalau misalnya tidak, maka tinggalkan. Kalau tidak mampu, tinggal. Wa dzalika li anna naqla talibi ila ma yadullu naqluhu ilaihi ala jawdati dhihnihi yajidu inbisatan. Dan jika dia tidak menunjukkan untuk merekomendasikannya ala jawdati dhihnihi, untuk ketajaman akalnya, yajidu inbisatahu, maka nanti itu bisa membuat dia tenang gitu ya. Jadi kalau misalnya sudah direkomendasikan, maka dia bisa tenang, minimal dia ada gambaran. Wa ila ma yadullu ala qusulihi yuqallilu nasyatahu. Nah, jika dia tidak menunjukkan ketidakmampuannya, yuqallilu nasyatahu, maka nanti akan berkurang kerajinan. Ini santri sudah bertanya kepada dia ya, maka kita
sebagai guru misalnya, atau nanti teman-teman jangan kemudian memutuskan semangatnya. Jadi sekali lagi kalau misalnya tidak tahu, katakan tidak tahu, tapi minimal kasih rekomendasi kitab ini biasanya membahas tentang ini. Meskipun misalnya saya belum menemukannya, tapi nanti insya Allah saya bisa membantu Anda untuk menemukannya. Nah seperti itu ya. Oke, jangan dicirian ku antum, wah ini jamaah sebenarnya. Saya wah harusnya gitu. Oh dicirian. Karunya. Baik. Terakhir saya yang baca ya. 1 menit lagi. Wala yumakkinu taliba min al-ishtighali fi fannaini aw akthara idza lam yadbit huma. Bal yuqaddimu al-aham fa al-aham kama sanadkuru insyaallah ta'ala wa idza 'alima aw ghalaba 'ala dhannihi annahu la yuflihu fi fannin asyara 'alaihi bi tarkihi wal intiqal ila ghairihi mimma yurja fihi falahu. Kemudian dia tidak memberi arahan si gurunya kepada santrinya untuk menyibukkan dari 2 ilmu yang lebih. Ini sedang belajar bahasa Arab misalnya saya, jadi saya tidak boleh kepada antum itu memberikan arahan untuk mempelajari ilmu bahasa Arab yang lebih tinggi lagi, misalnya jadi 2, misalnya nahwu, shorof dan balaghah, itu nggak boleh. Atau misalnya lebih yang dia tidak menguasainya. Bal yuqaddimu al-aham, tapi si gurunya itu harus mendahulukan yang lebih penting. Al-aham di antara hal yang lebih terpenting kama sanadkuru insyaallah ta'ala. Nanti akan dijelaskan insyaallah di bab berikutnya. Jadi supaya nanti kita lihat ya di bawahnya itu bisa nanti si santrinya bisa kuat, kemudian bisa berbakat gitu kan, dan bisa lebih menguasai ilmu yang dipelajari. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita nanti setelah Isya lanjutkan untuk ujian sarafnya, jadi semampunya karena ini adalah pertemuan terakhir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.